Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita berada di reportase ringkasan daurah Syekh Dr. Faris Yaslam Farad LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Dan untuk kesempatan hari ini kita akan mendengarkan ringkasan daurah bersama salah seorang peserta daurah dari Provinsi Jambi, yaitu Ustadz Niko Abdul Faruk SPD Hafizahullah Ta'ala. Adapun rangkaian daurah Dr. Faris Yaslam Farad LCMA Hafizahullah Ta'ala ini dengan Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala itu berlangsung selama 4 hari sampai hari Jumat insyaallah Ta'ala. Yang membahas atau yang dibahas oleh Syekh adalah kitab usul salasah, ilmu hadis, kemudian manzumah baikuniyah merupakan ilmu mustalah hadis, dan juga al-waraqat, ilmu usul fiqh. Sedangkan guru kita Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala itu membahas tema qawaid asma wa sifat. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung mendengarkan seperti apa ringkasan materi untuk kesempatan hari ini. Kepada Ustadz Niko Abdul Faruk SPD Hafizahullah Ta'ala kita persilahkan, falyatafadhal masykur. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kami baru saja mengikuti acara daurah yang dilaksanakan di Masjid Al-Hijrah di Pekanbaru ini, dan tema yang dibahas adalah tema yang sangat penting sekali yang mesti kita ketahui dan kita pelajari. Dan alhamdulillah saya salah satu peserta yang hadir di daurah ini. Kemudian saya akan menyampaikan catatan saya, ringkasan yang bisa saya sampaikan, materi yang telah disampaikan oleh dua pemateri kita. Yang pertama tadi adalah bersama Syekh Dr. Faris Yaslam Faraj LCMA. Kemudian materi yang kedua disampaikan oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Abdullah Maududi Hafizahullah Ta'ala, yang mana pada pembahasan yang pertama oleh Syekh Dr. Faris Yaslam Faraj ada 3 kitab yang beliau bahas. Kitab yang pertama adalah pembahasan tentang usul salasah dalam akidah. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab baikuniyah dalam mustalahul hadis. Kemudian kitab yang ketiga adalah kitab al-waraqat dalam usulul fiqh. Kemudian ya, saya akan menyampaikan ringkasan yang saya buat dalam catatan saya mengenai pembahasan kitab yang pertama yang disampaikan oleh Syekh, yaitu kitab usul salasah. Pertama kali Syekh menyampaikan tentang pembagian ilmu. Beliau membagi bahwasanya ilmu itu dibagi 2. Yang pertama ada ilmu dunia, yang kedua ada ilmu akhirah. Ilmu dunia ini adalah ilmu yang berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkara dunia, seperti ilmu kedokteran, kemudian ilmu handasah atau ilmu engineering, ya, ilmu teknik, kemudian juga ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan pada dasarnya seluruh ilmu itu ya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang itu mempelajari ilmu dunia, namun kalau seandainya dia niatkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, memberikan manfaat kepada orang lain, maka insyaallah dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ilmu akhirat, dan ilmu ini yang banyak dilalaikan oleh manusia, kata beliau. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang hanya mempelajari ilmu dunia saja, sementara
dia lalai dengan ilmu akhiratnya, maka dia, kata beliau, diancam oleh firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kami catat itu surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang kafir itu, mereka hanya mengilmui, hanya mengetahui perkara-perkara zahir, ilmu dunia saja. Sementara tentang ilmu akhirat mereka tidak peduli, mereka lalai terhadap ilmu akhirat, dan ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu akhirat ini dibagi dua. Ada namanya, kata beliau, ilmul alah, kemudian ada ilmul ghayah. Sementara ilmu alat ini adalah ilmu yang dengannya seseorang itu bisa memahami, bisa mendalami serta mengetahui ilmu yang menjadi inti daripada ilmu akhirat, yaitu ilmu tujuan, ilmu ghayah. Dan ilmu alat ini, di antara contoh yang beliau sebutkan ada seperti ilmu mustalahil hadis, kemudian ilmu usul fiqh, dan juga termasuk juga ilmu bahasa Arab, dan itu bagian daripada ilmu alah. Kemudian ilmu ghayah seperti ilmu yang wajib seorang muslim, seorang muslimah untuk mempelajarinya, yaitu ilmu aqidah tentang tauhid. Kemudian ilmu fikih, bagaimana seseorang ya beribadah yang berkaitan dengan fikih ibadah atau interaksi sama manusia, ya fikih muamalah. Ilmu fikih ini juga termasuk ilmu inti daripada ilmu syar'i itu. Kemudian yang ketiga termasuk ilmu tafsir dan lain-lain. Ini diantara mukadimah yang disampaikan oleh Syekh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyebutkan definisi ilmu. Jadi ilmu itu adalah idraku syai'i ala haqiqatihi, pengetahuan seseorang tentang sesuatu yang mana pengetahuan itu sesuai dengan hakikat yang dia ketahui. Jadi yang dia ketahui tentang sesuatu itu memang persis tepat sesuai dengan keadaannya, dengan hakikatnya. Inilah definisi ilmu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Syekh Faris Yaslam Faraj, beliau kemudian masuk kepada pembahasan kitab Usul As-Salasa ini, yang mana kitab ini adalah kitab yang sangat penting sekali. Seseorang yang ingin mempelajari akidah secara mendasar ataupun permulaan dari ilmu akidah itu, hendaknya, kata beliau, seseorang itu mempelajari kitab ini. Dan kitab ini ditulis oleh seorang ulama di negeri Arab Saudi yang beliau sebutkan tadi, dan kita semua juga sudah sering mendengar namanya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kemudian Syekh ya memulai dengan basmalah. Di antara dalilnya, kata beliau, kenapa Syekh memulai dengan basmalah itu adalah dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memulai dengan basmalah setiap surat-surat yang beliau kirimkan, ya. Setiap tulisan yang beliau suruh sekretarisnya mencatat, maka selalu dimulai dengan basmalah. Adapun hadis yang mengatakan kullu syai'in zibalin lam yubda'u bi basmalah fawa aqta atau abtar, ya, segala sesuatu yang penting, ya, yang istimewa, kemudian tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus, ya, keberkahannya. Maka ini, kata beliau, termasuk hadis yang dhaif, yang tidak dan tidak bisa dijadikan hujjah seperti itu. Namun cukuplah, ya, bagaimana kebiasaan Nabi memulai surat-surat yang beliau kirimkan ataupun tulisan-tulisan yang beliau minta sekretarisnya, para sahabat, untuk menuliskannya, beliau memulai dengan basmalah. Cukuplah itu sebagai dalil yang kuat yang mendukung, ya, bahwasanya disyariatkan seseorang itu untuk memulai sesuatu itu dengan basmalah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian Syekh mengatakan dalam kitabnya ini, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. I'lam rahimakallah. Maka i'lam di sini adalah perintah, kata beliau. Maka akan dibahas pada pembahasan usul fikih bahwasanya asal dari perintah itu ini menunjukkan sesuatu yang wajib hukumnya. Jadi i'lam wajib untuk dipelajari. Ketahuilah gitu. Kemudian rahimakallah, di dalam ucapan beliau ini tergantung doa.
Ini menunjukkan bahwasanya penulis kitab ini betul-betul ya perhatian terhadap pembaca yang akan membaca kitab ini. Ihtimaman lil qari, kata beliau. Ini bentuk ihtimam beliau, bentuk perhatian beliau terhadap setiap orang yang akan membaca risalah beliau ini mendapatkan doa daripada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Rahimakallah itu artinya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai penulis kitab ini mendoakan setiap orang yang membacanya dengan rahmat supaya Allah merahmatinya. Kemudian annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Sesungguhnya wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan. Dan 4 permasalahan ini adalah sesuatu yang wajib untuk kita pelajari dan untuk kita amalkan. Ya, al-ula yang pertama, al-ilmu adalah menuntut ilmu. Nah, ilmu yang seperti apa? Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam. Ilmu yang dimaksud adalah yakni ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan ini semua ya tidaklah beliau sampaikan menurut pendapat pribadi beliau, ya. Syekh mengatakan bahwasanya yang beliau sampaikan ini adalah berdasarkan dalil nanti yang akan beliau sampaikan, yakni surah Al-Asr, ya. Surah Al-Asri ayat 1 sampai 3. Yang pertama, kemudian yang kedua, as-saniyah, yang kedua yang wajib ya diamalkan, 4 perkara yang wajib diamalkan oleh seorang muslim dan muslimah itu adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu itu. Jadi ilmu itu bermanfaat apabila diamalkan. Dan kata beliau, ya, beliau sampaikan juga hadis yang menyokongnya, diantaranya adalah hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazulu qadamu ibni adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidaklah bergeser ya kaki anak Adam kelak di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima ablah, tentang umurnya, tentang usianya, dia gunakan untuk apa. Kemudian wa an malihi, dan tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, wa ila ain anfaqahu, dan untuk apa dia nafkahkan, untuk apa dia keluarkan hartanya. Jadi ada 2 pertanyaan harta, ya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. Kemudian yang keempat, wa an ilmihi, ya, dan tentang ilmunya, fima amila bihi, apa yang telah dia amalkan dari ilmu yang telah dia pelajari. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan amal, kata beliau. Maka tadi Syekh ya berdalilkan dengan hadis ini yang menunjukkan pentingnya seseorang untuk mengamalkan ilmunya. Karena kalau seandainya seseorang tidak mengamalkan ilmunya, ini tidak akan bermanfaat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, as-salisatu, yang ketiga yang wajib diamalkan oleh seseorang itu adalah ad-da'watu ilaih, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah kepada ilmu yang telah dia pelajari, yang berupa ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu tentang mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan berdakwah ini adalah pekerjaan para nabi dan rasul dan orang-orang yang mencontoh para nabi. Dan setiap para nabi yang Allah utus, ya, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, kata beliau. Kemudian di antara dalilnya yang beliau bawakan, yang saya catatkan juga, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus, ya, pada setiap umat itu 1 orang rasul, yang mana tugas, ya, setiap para rasul yang Allah utus itu adalah an ya'budullah, untuk berdakwah, mengajak umatnya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah saja, menyembah kepada Allah saja, mengesahkan Allah dalam peribadahan. Wajtanibut taghut, dan menjauhi seluruh bentuk taghut atau sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu
yang berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita mau menjadi pengikut Rasul, kata beliau, maka hendaknya kita senantiasa mendakwahkan ilmu yang kita pelajari. Ringkasnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sabar. Ar-rabi'atu, yang keempat adalah as-sabru 'alal adzafi. Sabar di dalam menghadapi setiap gangguan di dalam jalan dakwah. Karena setiap para nabi dan rasul yang berdakwah itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sininya penting seseorang itu sabar. Siapapun yang akan berjalan di jalan dakwah ini sudah menjadi sunatullah, seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang kalau seandainya diuji, kata beliau, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini dalil yang beliau sampaikan tadi pada daurahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang sabar itu tanpa hisab. Bighairi hisab itu artinya tanpa batas pahalanya. La tuhsa wala tuhad, ya, kata beliau, tanpa batasan gitu ya. Jadi Allah berikan pahala yang sangat banyak bagi orang-orang yang sabar. Sabar dalam artian kata dia ikhlas, ya, menerima setiap gangguan dan dia legowo terhadap apa yang Allah tetapkan itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis di sini membawakan dalil, ya, Syekh Muhammad bin Wahab sebagai penulis dari kitab ini membawakan dalil, yaitu dalam surah Al-Asri ayat 1 sampai 3. Ya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqq. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Semua manusia, kata beliau. Innal insana, ini maknanya adalah seluruh manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kemudian datanglah pengecualiannya, istisnanya di sini. Orang-orang yang tidak merugi itu adalah ketika mengamalkan 4 hal yang diwajibkan oleh penulis tadi, yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian dia saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian Syekh juga mengatakan di mana sisi pendalilan daripada beliau terhadap 4 hal yang wajib untuk dipelajari dan yang diamalkan oleh seorang muslim berdasarkan ayat ini dalam surah Al-Asri ini. Yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang terakhir di sini mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kecuali orang-orang yang beriman, maka di dalam iman itu sudah terkandung ilmu. Karena kata beliau tidak akan mungkin, ya, seseorang mengimani sesuatu tanpa dia mengilmuinya. Artinya apa? Ilmu itu harus didahului daripada iman, gitu. Kadang-kadang kalau seandainya ada orang beriman, percaya kepada sesuatu tidak didasari oleh ilmu, maka keimanannya itu keimanan yang menyimpang, keimanan yang keliru. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kecuali orang yang beriman, maka maksudnya adalah orang-orang yang berilmu, yang imannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kata beliau. Ini dalilnya tentang ilmu, wajibnya seorang berilmu dahulu. Kemudian yang kedua, wa amilus solihat, ini dalil kewajiban yang kedua, yakni mengamalkan ilmu itu. Kemudian wa tawassaw bil haq, ini dalil dakwah, karena dakwah itu adalah bentuknya nasihat, mengajak kepada kebenaran. Kemudian dalil tentang sabar terhadap gangguan itu adalah dalam firman Allah ayat yang terakhir, wa tawassaw bis sabr. Ini. Kemudian beliau juga membawakan perkataan daripada Imam Syafi'i, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i mengatakan, lau ma anzalallahu hujjatan, kalau seandainya Allah tidaklah menurunkan satu hujah pun ala khalqi, kepada makhluknya, illa hadis surata lakafathum, kecuali hanya surat ini saja. Jadi kalau seandainya Allah tidak menurunkan surat lain, ayat lain, kecuali surah Al-Asr ini, maka karena luasnya kandungan dalam surah Al-Asr ini, maka surah Al-Asr ini, kata Imam Syafi'i, bisa mencukupi, sudah cukup
menjadi hujah bagi manusia. Ini menunjukkan ya pentingnya surat ini. Kemudian beliau juga membawakan perkataan daripada Imam Al-Bukhari. Ya, jadi dalilnya Al-Quran, kemudian perkataan Imam Syafi'i, kemudian beliau juga bawakan perkataan Imam Al-Bukhari. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah, Imam Al-Bukhari berkata, babul ilmi qoblal qawli wal amal, bab wajibnya berilmu sebelum berkata-kata dan beramal. Mengucapkan sesuatu dalam agama ini, maka wajib berilmu terlebih dahulu. Kemudian dalil daripada Imam Al-Bukhari, wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, maka Allah mulai dengan perintah, berilmulah gitu. Tentang apa? Tentang keesaan Allah, tentang tauhid, tentang akidah tauhid ya. Annahu la ilaha illallah. Artinya berilmu dahulu ya. Sebelum iman, sebelum la ilaha illallah. Wastaghfir, dan sebelum ya beristighfar. Dan istighfar ini termasuk ibadah ini. Ibadah qauliyah dan juga ibadah qalbiyah ya. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah terhadap dosamu. Kemudian Imam Al-Bukhari melanjutkan fabada bil ilmi qoblal qauli wal amal, dan beliau ya memulai ya dengan ilmu sebelum perkataan dan amal. Ini di antara ringkasan ya pembahasan beliau tentang kitab Usul As-Salasah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kitab yang kedua yang dibahas oleh beliau, yaitu kitab tentang Mustalahul Hadis, yaitu kitab Baikuniyah. Sebelumnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan tentang apa makna daripada mustalah al-hadis. Jadi makna daripada mustalah al-hadis itu sebagaimana beliau menukilkan tadi ya dari perkataan Imam As-Suyuti. Ya. Maka ilmu mustalah ini ya adalah ilmu tentang qawanin ya. Ilmu tentang kaedah-kaedah yang dengan kaedah-kaedah itu ya seseorang bisa membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang lemah. Ini ya kesimpulan daripada makna ya daripada ilmu mustalah hadis ya, yaitu ilmu tentang qawanin ya, tentang kaedah, tentang aturan-aturan ya, yang dengannya seseorang itu bisa membedakan ya antara hadis yang sahih dengan hadis yang lemah. Kemudian juga beliau membahas juga tentang apa nama, karena memang dalam mustalah hadis itu ada dua hal yang penting yang dibahas itu tentang keadaan perawi dan matan hadis. Maka yang dibahas itu adalah sanad, itu adalah perawi, kemudian isi hadis atau matan hadis. Maka beliau juga menyampaikan tentang apa pengertian sanad dan apa pengertian matan. Sanad itu kata beliau adalah silsilatu rijalin al-musilah ilal matni. Yang dimaksud dengan sanad itu adalah rangkaian gitu ya. Rangkaian perawi-perawi hadis ya yang sampai kepada matan hadis. Tadi juga beliau membawakan contoh ya, itu adalah dalam hadis tentang niat yang dibawakan contoh oleh beliau. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Al-Humaidi ya, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari, qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami Al-Qamah ibn Waqqas Al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ya qala. Ini nama-nama yang kita sebutkan tadi, mulai dari Al-Humaidi, kemudian dari Sufyan, kemudian dari Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari gitu ya, kemudian Al-Imam Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi. Ini semua adalah contoh daripada sanad ya, karena sanad itu seperti yang beliau jelaskan juga ya, adalah kumpulan perawi
yang menyampaikan hadis sampai kepada isi hadis itu atau matan hadis itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau juga membahas juga tentang matan. Matan itu adalah mantaha ilaihi as-sanad. Matan itu adalah tempat akhir ya dari berakhirnya daripada sanad. Yani akhir dari sanad daripada hadis ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang mana matannya yang berakhir, tempat berakhir daripada sanad itu yakni isi hadis, yaitu firman, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Ini contoh daripada matan hadis. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau baru membahas tentang isi daripada matan Manzumah Baiquniyah ini. Ya, kemudian beliau sebutkan perkataan dari penulis matan, abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ya, saya memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala seraya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad itu adalah khairi nabiyyin ursila, yang mana Nabi Muhammad itu adalah nabi yang khair, yang terbaik. Kemudian beliau berdalilkan juga dengan hadis yang sahih, yang mana Rasulullah pernah mengatakan ana sayyidu ana sayyidu waladi ibni Adam, ana sayyidu waladi ibni Adam, saya adalah sayyidnya anak Adam gitu. Ini menunjukkan apa? Dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terbaik, bahkan rasul yang terbaik, bahkan anak Nabi Adam, keturunan Nabi Adam yang terbaik itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga membawakan kisah yang cukup panjang ya tentang syafaat di padang mahsyar kelak ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendatangi abuna Adam, ayah kita Nabi Adam. Namun Nabi Adam tidak mampu waktu itu untuk dimintai untuk berdoa kepada Allah, memberikan syafaat. Maka Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku. Beliau hanya bisa fokus terhadap dirinya, nggak mampu untuk apa? Memberikan syafaat dengan izin Allah kepada manusia ketika itu. Sampailah terakhir yang mampu itu hanyalah Nabi Muhammad. Itu cerita yang beliau sampaikan dengan emosional yang sangat menyentuh hati yang beliau sampaikan tadi. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian beliau menjelaskan juga bait yang selanjutnya, wadhi min aqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Ini adalah macam-macam hadis ya, dan hadis itu memiliki jumlah yang iddah. Iddah ini kata beliau maknanya adalah kasirah ya, jadi jenis hadis itu banyak macamnya. Wa kullu wahidin atau wahaddahu, dan setiap jenis hadis itu akan beliau datangkan dan dengan hadnya masing-masing. Maka yang dimaksud dengan had kata beliau adalah definisinya. Jadi penulis kitab ini ya akan menjelaskan tentang setiap pembagian hadis serta definisi setiap pembagian yang didatangkan itu. Awaluha sahihu, kemudian beliau masuk kepada bait ini, kita ringkas saja ya, kepada bait syair yang selanjutnya dalam matan Baiquniyah ini. Awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu walam yashudda au yu'al. Ya, jenis hadis yang banyak itu yang awalnya atau yang pertamanya adalah hadis sahih. Kemudian beliau menjelaskan syarat daripada hadis sahih itu. Wa huwa mattasal, yaitu hadis yang ittasal sanaduhu, yang bersambung sanadnya. Walam, kemudian tidak syadz dan juga tidak ada illahnya. Nah, ini diantara syarat hadis sahih ya, bersambung sanadnya, kemudian tidak ada syadz ya, kemudian tidak ada illahnya. Yarwi adlun dhabitun an mithlihi, yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil, yang
kredibel, yang dhabit, yang terpercaya gitu ya. Dan dari yang semisalnya, artinya dari yang adil juga, dari yang dhabit juga. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, dipegang ya terhadap kedhabitannya dan apa yang dia nukilkan itu. Ini di antara pembahasan yang beliau sebutkan. Ini ya ringkasan dari apa? Pembelajaran Baiquniyah yang beliau syarah ya pada pertemuan kita yang telah kita lakukan atau yang telah kita dengarkan dari penjelasan beliau pada daurah tadi. Kemudian ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu ya. Kemudian beliau bawakan pembahasan kitab yang terakhir dari Syekh, yaitu kitab Al-Waraqat. Jadi kitab Al-Waraqat ini adalah kitab yang membahas tentang ilmu usul fiqh ya. Maka sebelumnya beliau menjelaskan apa itu makna daripada usul fiqh. Jadi makna usul fiqh itu bisa ditinjau dari kosa kata yang menyusunnya, yaitu apa makna usul dan apa makna fikih. Kemudian makna usul fiqh ya sebagai sebuah ilmu, sebuah ilmu yang tersusun dari dua kata ini sebagai sebuah cabang ilmu agama, yaitu makna daripada usul fiqh ya sebagai sebuah laqab ya terhadap ilmu tertentu. Adapun makna usul ya maka usul itu maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang dibangun ya di atasnya selainnya. Artinya sesuatu yang dibangun, yang berdiri sesuatu di atasnya. Beliau contohkan tadi itu dengan rumah. Jadi rumah itu, asal daripada rumah itu adalah pondasinya. Yang mana pondasi rumah ini adalah dibangun di atasnya tiangnya, dindingnya rumah, tiangnya gitu ya, kemudian atapnya gitu. Maka usul itu diibaratkan kalau rumah adalah seperti pondasi rumah itu. Semakin kokoh pondasinya maka semakin kuat juga rumah itu. Kemudian beliau berikan juga contoh yang lain, kalau diibaratkan dengan pohon ya, yang menjadi asal dari pohon itu adalah akarnya. Semakin kuat akarnya, semakin kuat akarnya, kemudian pohonnya juga, rantingnya, pohonnya, daunnya juga akan semakin kuat. Ini diantara mana kata usul ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya, ringkasan yang kita catat daripada penyampaian beliau tadi. Kemudian makna fikih ya, fikih itu secara bahasa kata beliau adalah maknanya al-faham ya, al-fahmu, pemahaman. Sebagaimana doa Nabi Musa dalam Al-Quran ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatami ya min qawli yafqahu ya qawli ya. Jadi intinya itu dah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani ya. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbku ya, lapangkanlah dadaku dan hilangkanlah ganjalan ya pada lidahku. Yafqahu ya, maka kata-kata fikih itu dari kata faqih yafqahu ya, ini maknanya kata-kata beliau adalah yafhamu. Maka fikih secara bahasa itu maknanya adalah pemahaman, seperti itu. Kemudian fikih menurut istilah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Waraqat ini adalah ma'rifatu al-ahkam asyariyah bitoriqatiha al-ijtihad ya, mengenal ya hukum-hukum syar'i yang mana jalan pengenalannya, cara pengenalannya hukum-hukum syar'i itu adalah dengan ijtihad. Namun ini kata beliau, definisi yang didatangkan oleh penulis ini kurang tepat ya, karena pengertian fikih yang lebih cocok gitu ya, yang lebih tepat menurut beliau yang beliau sampaikan adalah ma'rifatu al-ahkam syar'iyyah ya al-amaliyah bi adilatiha at-tafsiliyah gitu. Mengenal ya, mengetahui hukum-hukum syar'i al-amaliyah ini yang sifatnya adalah amal, bukan yang bersifat akidah gitu ya. Bi adilatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Nanti di sinilah bedanya dengan usul fiqh. Kalau usul fikih kata beliau adalah mengenal hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil yang sifatnya ijmaliyah, yang sifatnya global secara umum, seperti ya
al-amru yaqtadil wujub atau al-amru lil wujub ya. Kalau seandainya ada perintah Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah maka ini memberikan makna wajib. Nah ini ya di antara ringkasan yang kami tuliskan dari apa yang boleh sampaikan. Kemudian hukum syar'i itu ada dua, ada namanya hukum wadai dan ada juga namanya hukum taklifi. Kalau hukum taklifi ini yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf ya, orang yang telah dibebankan syariat, sedangkan hukum wadai itu adalah hukum yang terkait dengan tanda sahihnya suatu amalan atau rusaknya sebuah amalan, yaitu berkaitan dengan tanda diterima atau tidaknya, sahih atau fasadnya sebuah amalan. Ini ya beberapa ringkasan yang kami sampaikan. Kemudian yang terakhir karena mengingat waktu ya, yang dijelaskan oleh Ustadz kita Ustadz Abdullah Maududi, yaitu tentang qawaid fil asma wa sifat. Maka ada dua qawaid yang beliau sampaikan. Yang pertama, innallaha lahu asmaul husna wa sifatul ya wa sifatul ulia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat. Di antara dalilnya dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang baik, yang sempurna, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik dan sifat seperti itu. Kemudian yang kedua ya, setiap kulusmin min asma'illahi lahu sifatun kamilatun salimatun minal aibi wan naqsi. Ya, setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ya memiliki sifat yang sempurna, ya sifat yang selamat dari aib dan cacat. Ini ya di antara kesimpulannya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kami ya bersyukur sekali dengan kajian pelajaran yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh pemateri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita amalkan. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.